Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Kutukan Kembang Desa. Cerita ini ditulis oleh Ramdan Nahdi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kutukan Kembang Desa. Si pengung Dar, kamu yakin mau nyari pengasuh buat Khalid? Haidar yakin, Bu. Ibu telepon Mbak Tuti ya. Mbak Tuti ini dulunya pengasuhku sewaktu kecil. Gak usah, Bu, biar aku cari sendiri aja. Sekarang banyak agensi penyalur pengasuh anak. Nanti aku cek satu-satu, cari yang paling bagus. Khalid itu beda loh, Dar. Sama kayak kamu waktu kecil. Memang anakku itu agak rewel dan hiperaktif, apalagi setelah menginjak usia 4 tahun. Tenang, Bu, pengasuh dari agensi itu profesional. Ada yang bersertifikat juga. Pasti bisalah nanganin Khalid. Ibu udah wanti-wanti ya. Terserah kalau kamu gak percaya. Aku menghampiri ibu lalu memeluknya. Bundaku sayang, jangan cemberut gitu. Pokoknya aku usaha cari yang terbaik. Semenjak aku bercerai dengan Sonia, ibu yang mengurus Khalid anakku, ia tidak pernah mengeluh atau merasakan keberatan. Namun semakin lama aku tak tega harus menyusahkannya setiap hari. Sudah beberapa kali aku mengusulkan untuk mencari pengasuh, namun ibu selalu menolaknya. Kali ini ia akhirnya setuju. Kini tinggal tugasku mencari pengasuh terbaik untuk Khalid. 2 minggu berselang semenjak usulku untuk mencari pengasuh, kini aku tersadar kalau firasat seorang ibu itu memanglah kuat. Dalam seminggu ini sudah 3 orang pengasuh yang mengundurkan diri. Alasannya pun bermacam-macam. Ada yang orang tuanya tiba-tiba sakit, ada yang kurang betah dan lain-lain. Bahkan ada yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Aku sempat komplain pada pihak agensi atas ulah para pengasuhnya itu. Pihak agensi berjanji akan mencari yang terbaik dan benar-benar siap. Sementara itu terpaksa aku harus mengambil cuti beberapa hari untuk menemani Khalid di rumah. Sampai sekarang ibu belum tahu tentang masalah ini. Sengaja aku tidak memberitahukannya, takut ia marah dan menceramahiku siang malam. Selagi mengambil cuti, aku bisa menjalankan rencana untuk mendesain kamar bermain untuk Khalid. Besok siangnya aku mengajak Khalid pergi ke mall untuk membeli beberapa mainan kesukaannya. Kupandangi wajah anakku itu. Ia masih sibuk berpindah-pindah dari rak satu ke rak lainnya. Selama menemani Khalid di rumah, sikapnya normal seperti anak kebanyakan. Aku masih tak habis pikir kenapa tidak ada seorang pun pengasuh yang betah mengasuhnya. Bahkan ibu pun bilang ia anak yang berbeda. Di mana letak perbedaannya? Tanyaku dalam hati. Palingan hanya sedikit nakal dan rewel, tapi masih di batas kewajaran. Khalid terus berjalan mondar-mandir di troli belanjaan yang aku bawa. Ia terus memasukkan mainan ke dalamnya. Mau beli apa lagi? Aku memandangi troli belanjaannya hampir penuh, namun anakku itu hanya diam saja, tak menjawab. Ia malah pergi menelusuri rak lainnya. Tekor dah ini. Udah ayo pulang, ujarku dengan tatapannya mengibah. Khalid tampaknya tak peduli. Ia malah berlalu dan berpindah ke rak lain. Kali ini aku bisa sedikit merasakan apa yang dirasakan ibu dan pengasuh itu. Ya Allah, gak kebayang gimana ibu bisa tahan selama 2 tahun lebih mengurusnya. Tiba-tiba Khalid berlari mendekat dengan wajah ketakutan, kemudian memegang tanganku dan bersembunyi di balik badanku. Kenapa sayang? Abah pulang yuk. Waduh, aku terkabul. Ayo.
Aku mengajaknya ke kasir, namun Khalid malah diam saja sambil menatap ke sudut ruangan. Ada apa katanya mau pulang? Ada Om Galak marah-marah terus. Mendengar ucapannya seketika aku langsung naik darah. Siapa yang berani memarahi anakku? Mana orangnya? Orangnya udah pergi. Tanyaku lagi. Khalid sedikit mengintip. Masih ada. Di mana? Di belakang Abah. Aku menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa, hanya terasa hembusan angin dingin menerpa wajah. Seketika itu bulu kuduku meremang. Paling angin dari AC. Aku berusaha menepis pikiran negatif, kemudian jongkok dan memeluk Khalid. Buka mata sayang, omnya udah pergi? Gak ada kan? Tanyaku padanya yang dari tadi celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. Ia kembali berteriak lalu memeluk erat dan menangis. Kenapa lagi? Itu om-omnya ada di sana. Hah? Aku menengadah. Melihat ke atas rak tidak ada siapa-siapa, hanya ada deretan mainan yang tertata rapi. Lagian tidak mungkin ada orang di atas sana. Apa mungkin yang Khalid lihat bukan orang? Pulang Abah, pulang. Ayo pulang. Aku menarik tangannya gara-gara tingkah aneh ini. Sukses membuat kami menjadi pusat perhatian. Seorang penjaga toko datang menghampiriku. Ada apa, Pak? Biasa lagi tantrum. Tiba-tiba pengen pulang. Bisa tolong bawain trolinya ke kasir? Langsung dihitung aja, nanti saya ke sana. Aku gak mau mainannya, Abah, pulang. Jadi gimana, Pak? Aduh, gimana ya? Aku bingung menghadapi situasi macam ini. Ku elus rambut Khalid lalu memegang kedua pipinya sambil mengusap air matanya. Khalid, kamu harus berani. Kan Abah ada di sini. Sekarang pilih mainan mana yang mau dibawa pulang. Tak lama kemudian Khalid sudah mulai tenang dan membuka matanya. Kurai sebuah mainan di rak belakang. Mainin ini aja ya, jangan lihat kemana-mana. Aku memberikan sebuah rubik untuk mengalihkan perhatiannya. Usahaku berhasil, ia mulai memutar-mutar rubik itu. Sayang, mainan mana yang mau dibawa pulang? Semua, Abah. Balasnya membuatku sedikit menyesal menanyakan hal itu. Aku mendorong troli itu ke kasir sementara Khalid berjalan di sampingku. Lengannya masih menggenggam dan menggeser-geser warna di rubik itu. Wanita penjaga toko tadi tersenyum. Jadi semuanya, Pak? Ya. Ku tatap wajah Khalid lalu mengelus rambutnya. Sementara itu bunyi alat pengecek harga terus terdengar di meja kasir. Semuanya jadi Rp6.725.000, Pak. Debitnya, Mbak. Aku menyerahkan kartu ATM yang tiba-tiba terasa lebih berat. Tidak apa-apa sekali-kali mengeluarkan uang lebih. Toh ini demi kebahagiaan anak semata wayangku. Batinku menghibur diri sembari memasukkan kembali semua mainannya ke dalam troli. Mbak, ini rubiknya lupa dihitung. Itu buat anaknya aja, Pak. Wah, makasih banyak ya, Mbak. Mungkin karena aku sudah belanja banyak jadi ada bonus. Tahu begitu tadi ku ambil barang yang lebih mahal. Setelah semuanya beres kami berjalan keluar toko. Khalid memasukkan rubiknya ke dalam troli yang aku bawa. Loh, kok udahan? Kan warnanya belum semua sama. Bosan, Abah. Khalid sepertinya sudah lupa kejadian di toko tadi. Ia sudah kembali ceria dan berlari-lari mendekati deretan toko. Aku terus memperhatikannya, tidak bisa melepaskan pandangan. Sesekali harus berhenti untuk menariknya ketika ia berniat masuk ke dalam toko. Ayo, katanya tadi mau pulang. Abah mau mainan itu. Khalid menunjuk mainan yang terpajang di salah satu etalase toko. Ayo deh, lihat aja dulu. Gak, Mbak, ini aja udah banyak. Abah, sayang, nanti lagi belinya, sekarang pulang dulu. Ada diskon loh, Pak. Saut penjaga toko itu, namun aku tidak menggubrisnya, terus berjalan menuju lift. Dari kejauhan kulihat pintu lift terbuka. Kulambaikan tangan agar orang yang ada di dalam lift tidak menutup pintunya. Namun pintu malah tertutup, sepertinya mereka tidak melihatku. Ku tekan tombol ke bawah lalu berdiri di depan lift. Khalid mendekati lift. Ia ikut menekan-tekan tombol itu sehingga membuat orang di belakangku tertawa melihat tingkahnya. Sayang, jangan dipencet-pencet, sini dekat Abah aja.
Soalnya aku punya pengalaman buruk gara-gara iseng menekan-nekan tombol itu. Liftnya malah macet dan bikin heboh satu mall. Malu sekali. Pintu lift terbuka, kami pun masuk lebih dulu. Keambil posisi berdiri di paling belakang karena tujuanku ada di lantai paling bawah. Satu persatu orang di dalam lift keluar, menyisakan aku dan Khalid. Sebelum lantai tujuanku, tiba-tiba lift terbuka. Aku lihat keluar, tidak ada siapa-siapa di sana. Khalid terlihat gelisah. Aku tekan tombol tutup pintunya, namun dalam hitungan detik pintunya kembali terbuka. Khalid berpindah tempat, bersembunyi di balik tubuhku. Entah kenapa pintunya tidak juga tertutup. Abah tutup pintunya. Bismillah. Ku tekan tombol tutup pintunya. Akhirnya pintu pun tertutup. Lift mulai turun ke bawah. Dalam hitungan detik kami sudah sampai di basement. Ku dorong troli itu melewati pintu kaca otomatis masuk ke area parkiran. Kulirik Khalid, ia diam saja. Tangan mungilnya terus menggenggam tanganku erat. Kepalanya terus menunduk, tidak mau melihat ke depan. Sesampainya di mobil, ku buka pintu depan lalu meminta Khalid duduk di sana. Sementara aku berjalan ke bagasi belakang. Abah, bentar sayang. Abah. Ia menjerit keras sekali tanpa berpikir panjang. Ku lempar barang belanjaan lalu berlari menghampirinya. Ia menangis sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Ada apa sayang? Khalid, ada apa? Abah, ada om yang tadi. Di mana? Aku berusaha mencari keberadaan orang yang Khalid maksud. Nihil, tidak ada siapapun di sekitar mobil. Itu. Khalid menunjuk kaca depan mobil. Ku perhatikan baik-baik, tidak ada apa-apa. Nggak ada sayang. Khalid menggerakkan jemari yang menutupi wajahnya, kemudian mengintip. Masih ada. Ia menjerit kencang, membuat beberapa pasang mata tertuju padaku dengan tatapan curiga. Senyuman canggung hanya bisa terpasang di bibirku sambil menoleh ke arah mereka. Sedikit demi sedikit emosiku mulai naik, apalagi dari tadi Khalid belum juga berhenti menangis. Udah, jangan nangis terus. Bibirku gemetar menahan amarah agar tidak meluap. Khalid tidak memperdulikan ucapanku. Ia masih saja menangis. Ya udah, kita pulang sekarang. Aku membanting pintu dari kaca. Kulihat ia tersentak kaget. Aku berjalan ke bagian belakang mobil untuk merapikan barang belanjaan dan menutup bagasi. Setelah itu kembali ke kursi pengemudi. Khalid sepertinya tahu kalau aku sedang marah. Buktinya ia sudah jauh lebih tenang. Hanya saja kedua tangannya masih terus menempel di wajahnya. Aku pun menyalakan mobil. Sebelum mobil melaju keluar mall, ku pasangkan sabuk pengaman untuknya. Sayang, udah buka tangannya, sekarang udah di luar. Khalid melepaskan kedua tangannya, hanya saja matanya masih terpejam. Buka matanya, gak usah takut. Khalid membuka matanya. Beberapa detik kemudian kembali menjerit dan menutupi wajahnya. Jeritannya itu terdengar sampai keluar mobil. Tiba-tiba terdengar bunyi klakson mobil bersautan dari kaca spion. Terlihat beberapa orang berjalan mendekat. Tak lama pintu di sampingku mulai digedor-gedor dengan cepat. Keluar! Woi, keluar! Mereka mulai berteriak memintaku membuka pintu. Dengan gegas ku buka kaca jendela. Ada apa ya? Keluar! Teriak seorang wanita berbaju biru diikuti dengan beberapa orang lain yang mulai menarik lengan bajuku. Sabar, ada apa ini? Tangkap dia, Pak. Dia mau culik anak itu. Astagfirullah, ini anak saya, Mbak. Aku agak emosi. Ku tatap Khalid. Kenapa dalam situasi seperti ini ia malah menangis, tidak bisa diajak kerja sama? Bohong, tadi saya dengar anak itu teriak-teriak, benar kan? Wanita itu terus memprovokasi, diikuti anggukan orang-orang yang mulai berkerumun di samping mobil. Ya Allah, Mbak, ngapain saya culik anak sendiri? Astagfirullah, sabar. Aku berusaha menahan amarah yang nyaris meledak. Bapak mending turun dulu. Aku pun turun dari mobil, tidak lupa membawa tas kecil yang berisi ponsel dan dompet. Sementara wanita itu masih terus nyerocos tak karuan. Level kesabaranku sudah berada di titik terendah. Bisa-bisa hanya dengan satu sentuhan saja mulutnya sudah kusumpal dengan tas yang ada di genggaman. Mana buktinya kalau itu anakmu? Tanya seorang pria berbadan tambun. Ku buka tas lalu mengambil dompet dan ponsel.
memperlihatkan pada mereka fotoku dan Khalid yang terpanjang di dompet. Setelah itu kutunjukkan beberapa foto kebersamaan dengan Khalid di ponsel. "Maaf ya Pak, sudah ganggu waktunya." Satpam itu meminta maaf dengan sopan, sedangkan wanita tadi serta beberapa orang lainnya hanya melengos pergi tanpa mengucapkan kata maaf padaku. Aku langsung masuk ke dalam mobil, duduk sedikit termenung memikirkan kejadian tadi. Ya Allah, gara-gara Khalid aku hampir dikira penculik, pikirku sambil menatap wajahnya yang masih bersembunyi di balik tangan kecilnya itu. Kumajukan mobil mendekat ke loket. "Berapa Mbak?" "Tiketnya mana Pak?" "Astagfirullah, maaf Mbak. Aduh, tadi disimpan di mana ya?" Gerutuku seraya mencari di atas dashboard namun tidak ada. Kubuka tas, ternyata tiketnya ada di sana. Dengan gegas kuserahkan pada penjaga loket. 5.000 Pak. Ku ambil selembar uang 5.000 rupiah lalu melajukan mobil menuju rumah. Ku tatap Khalid, seketika itu terlintas banyak pertanyaan yang muncul di benakku. Apakah ibu tahu kalau Khalid bisa melihat makhluk tak kasat mata? Jika iya, kenapa ibu tidak pernah menceritakan hal ini padaku? Dari tadi Khalid selalu bilang Om. Siapa sebenarnya Om itu? Kenapa ia terus mengikuti anakku? Sungguh aku bingung dengan semua ini. Sepanjang perjalanan rasanya sulit sekali berkonsentrasi. Beberapa kali terdengar umpatan dari pengendara motor yang nyaris terserempet. Di lampu merah kulihat orang hilir mudik. Seorang pedagang asongan menawarkan dagangannya, tapi aku tak tertarik meliriknya sedikit pun. Tatapan ini hanya tertuju pada lampu merah. Aku hanya ingin segera sampai di rumah, kemudian merebahkan badan. Tidur merupakan obat yang paling mujarab bila sedang emosi seperti ini. Saat sedang fokus melihat lampu merah, tiba-tiba terasa sentuhan di tangan kiri. Spontan aku menoleh, ternyata itu tangan Khalid. Ia tidak lagi menutupi wajahnya. Senyumku mengembang, diikuti gerakan tangan yang mengelus-elus rambutnya. Khalid malah celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. "Omnya udah gak ada?" Ucapnya langsung merusak suasana hatiku yang sudah mulai tenang, namun ada rasa penasaran yang sangat besar tentang sosok Om ini. "Sayang, Om itu kayak gimana?" "Besar, hitam, giginya jelek, matanya merah, kukunya panjang, Bah." Kali coba mendeskripsikan sosok tersebut. Jujur pengetahuanku tentang hal gaib sangatlah minim. Aku tak tahu makhluk jenis apa yang ia lihat. "Kali jangan takut. Kalau Om tadi datang lagi, suruh aja pergi ya." "Iya Abah." Lampu sudah berubah menjadi hijau. Bunyi klakson bersautan. Ku injak pedal gas, melaju melewati jalan raya yang masih ramai. Aduh, macet lagi. Gerutuku ketika akan melewati alun-alun. Lupa kalau setiap malam minggu selalu ada acara musik dan bazar di sana. Terpaksa aku berbalik arah, memilih untuk melewati jalan di pinggir irigasi. Jalan yang terlihat lebih sepi dan gelap, penerangannya hanya bergantung dengan lampu rumah warga. Di sepanjang irigasi masih banyak pepohonan besar. Terlihat pula beberapa orang memarkirkan sepeda motornya di dekat pohon. Khalid hanya diam saja, tak bersuara sedikit pun. Kulirik wajahnya yang terlihat tegang, matanya terus menyorot ke depan. "Sayang." "Abah, awas!" Khalid berteriak sambil menuju ke depan. Teriakannya itu cukup mengagetanku, ditambah ada suara benturan keras di bagian depan mobil. Dengan cepat ku injak pedal rem. Hentakan mendadak itu membuat kepalaku sedikit terbentur ke setir mobil. Ku tengok Khalid, syukurlah ia tidak apa-apa. "Ada yang sakit gak?" "Abah." "Ada apa?" "Apa itu?" Khalid menuju kaca depan mobil. Astagfirullah. Aku beristighfar ketika pemandangan menyeramkan ada di hadapan. Jantung pun berdetak sangat kencang, rasanya nyaris meledak. Cairan berwarna merah dan kental mengalir secara perlahan dari atap mobilku, perlahan menutupi kaca depan. Darah. Apakah itu benar-benar darah? Kini kaca depan sudah berubah warna menjadi merah darah. Tanganku gemetar. Kaki pun terasa lemah sekali, bahkan aku tidak sanggup membuka pintu mobil untuk mengeceknya. Apakah aku nabrak seseorang?
Ku buka pintu perlahan, baru saja kaki kanan menginjak aspal jalan. Woi, kalau berhenti jangan di tengah jalan. Seorang pengendara motor meneriakiku. Spontan ku tutup pintu mobil. Ia hanya lewat begitu saja. Apakah tidak melihat kaca mobilku berlumuran darah? Ku ambil napas panjang sambil mengumpulkan keberanian. Perlahan tangan ini meraih handle pintu. Pintu pun terbuka. Sebelum turun, ku ambil ponsel di dalam tas, lalu menyalakan lampu sorot. Sementara Khalid masih di dalam kursinya tak bergerak. Aku melangkah keluar, berjalan ke depan mobil. Ku arahkan lampu sorot ke kap mobil. Tidak ada bercak darah sedikit pun. Aku terus berjalan lalu berdiri di depan mobil, kemudian membungkuk. Meraba-raba bemper mobil, tidak ada tanda-tanda benturan. Ku intip bagian bawah mobil sambil menyorotkan dengan lampu ponsel. Sepasang kaki terlihat di belakang mobil, posisinya berdiri tanpa alas kaki. Spontan aku berdiri dan berlari ke belakang. Nihil, tidak ada siapa-siapa di sana. Dari kaca mobil belakang, kulihat seseorang sedang duduk di samping Khalid alias kursiku. Dari belakang hanya terlihat rambutnya yang panjang. Dengan tergopoh-gopoh aku mendekati pintu depan terkunci. Khalid, buka Khalid! Ku tempelkan wajah ke kaca jendela, mengintip ke dalam mobil. Wajah wanita itu sudah ada di hadapan. Kulit wajahnya terkelupas dengan darah yang masih menetes. Matanya nyaris terlepas dari lubangnya, mulutnya robek sampai ke pipi. Ia tersenyum menyeringai, terlihat ada darah yang menetes di salah satu sudut mulutnya. Sontak aku melangkah mundur. Dengan jantung yang berdegup kencang, tubuh pun gemetar setelah melihat sosok yang menakutkan itu. Ini baru pertama kalinya aku melihat makhluk seperti itu. Aku tidak boleh takut, ucapku dalam hati, terus menguatkan diri. Bagaimanapun Khalid masih ada di dalam mobil. Pergi, jangan ganggu. Kepala tanganku terus menghantam kaca jendela. Aku terus berteriak sambil memukul kaca. Terlihat wanita itu mendekati Khalid. Tangannya mendekap tubuh anakku dengan erat. Khalid meringkuk ketakutan sementara wanita itu terus mendekapnya. Ia menoleh ke arahku masih dengan senyum menyeringai. Cairan merah turun dari atap mobil menetes ke wajahku. Baunya anyir sekali. Aku melangkah mundur, hanya bisa melihat dengan pasrah. Saat seluruh bagian mobil sudah tertutup darah, kepalaku sudah mulai pusing. Mataku berkunang-kunang, tak kuat melihat kejadian mengerikan ini hingga aku terduduk lemas di tengah jalan. Abah. Sayup-sayup terdengar suara teriakan Khalid dari dalam mobil. Kini mobil sudah tenggelam dalam lautan darah. Suara Khalid pun sudah tak terdengar. Ku bersimpuh memohon bantuan pada Zat yang Maha Besar. Ya Allah, tolong anakku. Air mata pun mengalir, tak bisa terbendung lagi. Dalam keadaan pasrah, aku edarkan pandangan melihat situasi sekitar. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Terakhir hanya seorang pengendara motor yang tadi menegurku. Rumah warga pun menghilang dalam gelap. Hanya terlihat deretan pohon besar yang tersorot lampu depan mobil. Nak, bangun. Terdengar suara seseorang di belakangku. Spontan menoleh, seorang pria parubaya sudah berdiri di dekatku. Ia mengulurkan tangannya membantuku berdiri. Aku tertegun, bagaimana bisa dalam keadaan gelap begini wajahnya seperti memancarkan cahaya. Cahaya yang sama sekali tak menyilaukan, bahkan pancarannya menghangatkan tubuhku yang tadi terasa dingin. Kamu kenapa di sini, Nak? Anak saya, Kek. Anak saya ada di dalam mobil. Aku mengarahkan jari telunjuk ke mobil yang sudah berwarna merah darah. Kakek itu menatap mobil, tatapannya sangat tajam. Seketika itu pula raut wajahnya berubah seperti marah. Hei wanita iblis, keluar dari sana. Kakek itu berteriak dengan tangan mengepal menahan amarah. Wanita itu tertawa kencang sekali. Kaget aku langsung mundur satu langkah, berlindung di balik kakek itu. Kau apa kau kakek tua? Lepaskan anak itu atau apa kakek tua sepertimu bisa apa? Kakek itu mengeluarkan sesuatu di balik pakaiannya, sebuah cambuk berwarna putih dan bercahaya. Cambuk itu diayunkan ke arah mobil. Tak lama terdengar suara jeritan dari dalam mobil, namun wanita itu bersikeras tidak mau keluar dari mobil.
Sang kakek mengayunkan cambuk untuk kedua kalinya. Kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Sampai-sampai suaranya terdengar menggelegar serta hempasan angin bisa kurasakan. Cambuk itu tepat mengenai kaca jendela. Dalam sekejap kaca jendela mobil sudah hancur berkeping-keping. Darah yang menutupi mobil itu pun menghilang. Kini aku bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Ia masih mendekap Khalid. Khalid bangun sayang, teriakku ketika melihat tubuhnya tak bergerak. Rasanya ingin sekali mendekatinya, tapi kakek itu menahanku. Pergi atau pecutan terakhir ini akan mendarat di tubuhmu. Wanita itu menjeringai ke arahku lalu menjulurkan lidahnya yang panjang. Ia menjilat-jilat wajah Khalid. Akan kubawa anak ini. Bagiku itu sungguh pemandangan yang menyakitkan sekaligus menyeramkan. Aku kecewa terhadap diriku sendiri. Sebagai seorang ayah, tidak bisa berbuat apa-apa untuk anakku. Kakek itu membungkukkan badan. Ia mengulurkan tangannya ke tanah. Di saat itu aku baru sadar sejak kapan aspal jalan berubah menjadi tanah. Kuperhatikan lagi tangannya. Terlihat tidak biasa, agak panjang. Kutepi segala prasangka negatif pada kakek itu. Dalam pikiran ini hanya satu. Yang penting Khalid selamat. Siapapun ia selama bisa membantu menyelamatkan anakku, aku benar-benar berterima kasih. Telapak tangannya yang besar itu kini sudah menggenggam tanah. Ia memejamkan matanya, lalu bergumam pelan sekali seperti sedang membaca sesuatu dengan cepat. Hembusan angin yang kuat terdengar dari mulutnya meniup tanah yang ada di genggamannya. Matanya terbuka lebar melotot ke arah wanita itu dengan ayunan yang sangat cepat. Ia melemparkan tanah itu ke mobil hingga mengenai wanita itu. Wanita itu menjerit kesakitan. Kukunya yang panjang itu terus menggaruk-garuk tubuhnya. Darah segar mengalir dari keningnya. Rembesan darah membuat pakaiannya menjadi semakin merah. Bahkan tetesan darahnya mengenai tubuh anakku. Bau anjir menyeruak menusuk hidungku. Perutku mual terlebih ketika melihat tubuh anakku sudah diselimuti darah. Aku sudah tak sanggup lagi menahannya hingga akhirnya muntah. Pergi. Dengan mata yang sedikit berkunang-kunang, kulihat wanita itu terbang keluar dari mobil. Aku akan kembali untuk mengambil anak ini, ucapnya sebelum menghilang. Kakek itu menuntunku berjalan mendekati mobil. Membuka pintu depan, bau anjir kembali tercium dari dalam mobil. Aku berusaha menahannya namun belum berani masuk ke dalam mobil. Khalid pun masih tidak sadarkan diri dengan tubuh masih diselimuti darah. Kakek itu berjalan mengitari mobil lalu membuka pintu di samping Khalid. Ia memejamkan mata sambil memegang kening anakku. Darah itu hilang seketika. Jaga anak ini baik-baik ya. Iya kek. Anak ini pasti kuat. Apa kau tidak ingat dengan wanita iblis itu? Pertanyaan yang dilontarkannya itu membuatku bingung. Apa maksudnya kek? Dia berasal dari masa lalumu. Kelak kau akan ingat siapa wanita iblis itu. Tugasmu sekarang hanya menjaga anak ini. Baik kek. Aku mengangguk pelan, masih tidak mengerti maksud ucapannya. Nanti kamu tinggal jalan lurus, tidak perlu menoleh ke kiri dan ke kanan sampai melihat ada cahaya terang. Kakek itu berjalan ke belakang mobil. Khalid pun tersadar. Aku langsung mengelus-elus rambutnya. Abah, yuk pulang. Ya sayang. Bentar ya. Aku keluar mobil mencari keberadaan kakek itu, namun ia sudah menghilang entah kemana. Lalu kembali ke kursi pengemudi dan menarik nafas panjang. Tangan ini masih gemetaran ketika memegang tuas persneling. Tak terasa air mata pun mengalir. Setelah melalui kejadian yang menyeramkan tadi, jika tidak ada kakek itu mungkin kami berdua tidak akan selamat. Tiba-tiba Khalid memegang tanganku. Abah jangan nangis, ayo pulang. Ucapnya dengan senyum mengembang. Tak kusangka ia bisa begitu tenang setelah apa yang terjadi. Iya sayang.
Kunyalakan mobil kemudian melaju menyusuri jalan. Ku perlambat laju mobil karena jalannya yang bergelombang. Pikiranku masih menerawang, masih belum bisa mencerna semua keanehan ini. Aspal yang tiba-tiba berubah menjadi tanah. Perumahan yang menghilang, berganti dengan deretan pepohonan. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Jalan gelap tanpa ada satupun penerangan. Hanya lampu depan mobilku saja yang bisa diandalkan. Apakah aku berpindah tempat? Tiba-tiba terlihat seseorang sedang berdiri di pinggir jalan. Tanpa sengaja lampu depan mobil menyorotnya. Astagfirullah. Aku melihat dia berdiri dengan kaki yang patah, terbalik, banyak bercak darah yang terlihat di pakaiannya. Lehernya patah membuat kepalanya miring ke samping. Yang paling tidak bisa kulupakan adalah wajahnya. Ia tidak memiliki mata, hidung dan mulut. Rata tertutupi gumpalan daging dan darah. Ia hanya berdiri, di dekatnya ada sepeda motor yang hancur. Aku jadi teringat dengan pria pengendara sepeda motor yang sempat menegurku. Iya, bajunya mirip sekali. Ku percepat laju mobil dan melewatinya. Pikiranku melayang. Siapa pria tadi? Apakah ia sudah mati? Kenapa tempat ini aneh sekali? Aku di mana? Rasanya kepala ini mau pecah memikirkan semua ini. Abah? Ya? Itu udah deket. Khalid menunjuk ke depan. Dari kejauhan terlihat ada cahaya. Aku pun teringat dengan pesan kakek itu untuk mencari cahaya. Mungkin ini yang ia maksud. Semakin mendekat cahayanya semakin terang. Abah? Aku kembali menoleh pada Khalid. Terlihat wajahnya bersinar seperti memantulkan cahaya. Ia menyurai senyum, senyuman yang menghangatkan tubuh ini. Sampai aku tak sadar sudah masuk ke dalam cahaya itu. Silau sekali membuat mataku terpejam seketika. Dengan mata tertutup kurasakan mobil terus melaju melewati jalan bercahaya dan menyilaukan ini. Sampai Mas. Terdengar suara orang memanggilku. Aku pun tersadar dan membuka mata dengan posisi berbaring di atas aspal. Aku merasakan sakit di sekujur tubuh. Alhamdulillah sadar. Kepala ini terasa berat, pusing sekali. Kulihat sekitar sudah banyak orang mengerumuniku. Ada apa ini? Aku memegang kepala, ada cairan kental di kepala. Kulihat telapak tangan sudah berwarna merah darah. Tadi mobil Mas nabrak pohon. Balas seorang bapak yang duduk di dekatku. Bapak itu membantuku bangkit dengan memegang punggungku, dibantu oleh beberapa orang lain. Aku hanya bisa duduk dengan kaki terjulur lurus ke depan. Kembali ku edarkan pandangan. Kini aku bisa melihat mobil dengan jelas. Ringsek bagian depannya hancur menabrak sebuah pohon. Di pinggir jalan pecahan kaca berserakan di mana-mana. Aku lihat ada beberapa mainan tergeletak di dekatnya. Rubik. Aku pun tersadar. Khalid, mana Khalid? Aku panik ketika tidak melihat keberadaan anakku. Tak seorang pun menjawab pertanyaanku itu. Raut wajah bapak yang dari tadi menemaniku pun berubah. Ada gurat kesedihan yang terpancar. Pak, anak saya di mana? Mas tenang dulu. Aku masih panik karena tidak bisa melihat Khalid. Kenapa anak saya, Pak? Mas tenang dulu. Tadi anaknya sudah dibawa ke rumah sakit. Bisa tolong antar saya ke sana, Pak? Antarin aja, Pak. Seorang ibu yang berdiri di dekatku meminta bapak itu untuk mengantarkanku. Tunggu sebentar ya, saya ambil motor dulu. Aku berusaha berdiri tapi kaki ini masih terasa sakit hingga akhirnya harus dibopong oleh salah satu warga duduk di teras rumahnya. Seseorang menyerahkan ponsel dan dompetku yang sempat tertinggal di mobil. Ingin rasanya menelpon ibu tapi aku masih belum mengetahui kondisi Khalid. Suara klakson motor memanggilku. Bapak tadi sudah ada di depan. Aku pun dibopong dan dinaikkan ke sepeda motornya. Mas, pegangan ya. Iya, Pak. Pak, gimana kondisi anak saya sebelum dibawa? Dia pingsan, Mas. Apa dia baik-baik aja, Pak? Saya tidak ngerti, Mas. Nanti Mas bisa lihat langsung di rumah sakit. Rumah sakit mana ya, Pak? Rumah sakit Bunda dekat sini.
Tak kurang dari 10 menit kami pun sudah sampai di rumah sakit. Bapak itu memarkirkan sebentar motornya di depan IGD. Mas mau turun duluan, saya mau cari tempat parkir. Iya Pak. Aku pun turun dan berdiri di depan IGD. Kutata tulisan instalasi gawat darurat sambil terus berdoa semoga Khalid baik-baik saja di dalam sana. Ingin rasanya melangkahkan kaki ke dalam, namun kaki ini masih terasa lemas. Lagi pula aku masih belum sanggup menerima kenyataan jika terjadi sesuatu pada anakku. Tak lama bapak tadi datang membantuku berjalan ke dalam IGD. Seorang perawat sedang berdiri di depan ruang IGD. Melihat aku sedang dibopong, ia langsung menghampiri kami. Ada yang bisa dibantu? Sus, tadi ada yang bawa anak kecil korban kecelakaan ke sini. Ada apa itu anaknya, Mas? Iya. Sekarang anaknya sedang dalam perawatan intensif, jadi Mas gak bisa lihat ke dalam. Bagaimana kondisinya, Sus? Kondisinya baik-baik aja. Apa saya boleh menunggu di sini? Apa Mas juga mengalami luka? Iya, Sus, kepala bagian belakang saya berdarah tadi. Sebaiknya Mas diperiksa dulu. Perawat itu mengantarkan kami ke ruang perawatan lalu memeriksa keadaanku, mulai dari bagian kepala hingga kaki. Sepertinya hanya luka di kepala saja, Mas. Rasanya pedih ketika kapas itu menyentuh lukaku. Setelah dibersihkan dan diperban, aku diperbolehkan untuk kembali ke depan ruang IGD. Pak, sebaiknya Bapak pulang, gak usah ikut menunggu di sini. Iya, Mas. Boleh saya tahu siapa nama Bapak dan minta nomor teleponnya? Nama saya Deden. Ia lalu mengeja satu persatu nomor teleponnya. Terima kasih ya Pak, maaf sekali sudah merepotkan. Enggak apa-apa, Mas, semoga anaknya baik-baik saja ya. Pak Deden tersenyum lalu pamit pulang. Aku terus menatap layar ponsel, masih ragu untuk menghubungi ibu. Kutarik nafas panjang, lalu memberanikan diri untuk menelponnya. Telepon diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa, Dar? Tumben telepon malam-malam. Bu. Dar, kenapa? Haidar kecelakaan, Bu. Innalillahi, kamu gak apa-apa kan, Dar? Gak apa-apa, tapi aku tak sanggup memberitahu ibu tentang kondisi Khalid. Tapi apa? Khalid dirawat di IGD, Bu. Sekarang kamu di mana? Di rumah sakit, Bunda. Ibu ke sana sekarang. Telepon ditutup. Selang 15 menit kemudian, ibu sudah tiba di rumah sakit. Dia masuk ke ruang IGD dengan tergopoh-gopoh. Mana Khalid, Dan? Masih di dalam, Bu. Kamu ini gimana sih bawa mobil gak hati-hati? Maaf, Bu, aku juga gak tahu. Semuanya serba aneh. Serba aneh gimana? Aku gak tahu gimana kejadiannya sampai mobil nabrak pohon di samping irigasi. Gak tahu gimana sih? Jangan bikin ibu bingung, kan kamu yang nyetir. Ya, aku ingat ada suara benturan, terus tiba-tiba kaca depan mobil penuh darah. Kamu nabrak orang? Enggak, Bu, aku cek gak ada orang. Aku juga bingung gimana jelasinnya. Soalnya situasinya aneh. Jalan yang tadinya ramai tiba-tiba sepi, terus datang wanita iblis itu. Wanita iblis? Iya, wanita yang... Ucapanku terpotong ketika melihat dokter keluar dari ruang IGD. Spontan aku langsung menanyakan kondisi Khalid. Dok, gimana anak saya? Iya dok, gimana kondisi cucu saya? Anak yang kuat, dia baik-baik saja. Sekarang kami akan pindahkan ke ruang perawatan. Tak lama terlihat perawat membawa Khalid keluar. Ini pertama kali aku bisa melihat kondisinya secara langsung. Ia masih tidak sadarkan diri di atas berangkar. Ada perban yang mengitari kepala dan kakinya. Perawat itu terus mendorong berangkar. Melalui selasar rumah sakit, aku dan ibu mengikutinya dari belakang. Ia baru berhenti di depan sebuah ruangan yang cukup besar. Kami pun masuk ke dalam ruangan itu. Sebuah ruangan yang cukup nyaman dengan sofa besar dan pendingin ruangan. Sus, apa saya boleh menunggu di sini? Boleh Mas, jika terjadi sesuatu bisa ditekan ini ya.
ucap perawat itu sambil menunjuk tombol merah di dekat berangkar. Kemudian ia keluar dari ruangan. Aku dan ibu masih menjaga jarak, tidak berani menyentuh Khalid. Kami pun akhirnya duduk di sofa. Khalid yang kuat ya. Gumamku pelan seraya menatap tubuh kecilnya yang terbaring di atas belangkar. Cucu ibu pasti kuat. Dar, tadi kamu bilang apa? Apa, Bu? Wanita iblis. Oh iya, wanita iblis itu bilang mau bawa Khalid. Ciri-cirinya, rambutnya panjang, wajahnya hancur, banyak darah menetes. Bajunya merah kan dan lidahnya menjulur. Kok ibu bisa tahu? Ternyata dia balik lagi. Ibu pikir udah pergi. Maksudnya dia itu wanita dari masa lalu ayah kamu. Wanita dari masa lalu. Ucapan ibu sama dengan kakek itu. Jadi dia juga datang. Ibu juga tahu tentang kakek itu. Dia yang menjaga keluarga ayah kamu. Kenapa aku gak ingat ya, Bu? Soalnya itu keinginan ayah kamu sebelum meninggal. Jadi wanita itu yang membunuh ayah. Ibu terdiam lalu menghela nafas. Semua berawal dari kejadian setengah abad lalu. Dulu sebelum ayah lahir, ada seorang kembang desa bernama Rahmi. Kecantikannya bahkan membuat banyak pria tergila-gila, tidak hanya di desa tempat ayah tinggal, tapi sampai ke desa-desa tetangga. Singkat cerita, Rahmi akhirnya menikahi anak kepala desa. Sayangnya pernikahannya tidak bertahan lama. Suaminya meninggal dunia seminggu usai pernikahan. Beberapa bulan kemudian, seseorang dari kota datang untuk menikahinya. Kejadian naas pun berulang. Suaminya ditemukan tewas tenggelam di dekat sungai dekat rumahnya. Kejadian terus berulang sampai dia menikah untuk yang ke-7 kalinya. Semuanya tidak ada yang bertahan lebih dari sebulan. Ada yang meninggal karena kecelakaan, sakit, bahkan bunuh diri. Warga desa menaruh curiga kalau para suaminya itu ditumbalkan untuk kecantikannya, sehingga warga pun mulai mengucilkannya. Hinaan demi hinaan terus dilontarkan warga tiap kali Rahmi berjalan keluar rumah, hingga akhirnya dia tidak terlihat keluar rumah selama seminggu. Beberapa warga penasaran dengan kondisinya, kemudian mendatangi rumah Rahmi. Bau busuk menyeruak ketika mereka berdiri di depan pintu rumahnya. Salah seorang warga kemudian mengintip ke jendela. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Tubuh Rahmi sudah membusuk tergantung di ruang depan. Cairan berwarna hitam terus menetes dari tubuhnya. Dengan cepat mereka melapor ke kepala desa. Warga mulai berkerumun di depan rumahnya. Kepala desa meminta warga untuk mendobrak pintu depan. Bau busuk semakin menyengat ketika pintu terbuka. Beberapa warga yang tidak tahan memilih untuk menjauh. Kepala desa dengan beberapa warga masuk ke dalam rumah, menurunkan jasad Rahmi yang tergantung, kemudian dibungkus dengan kain yang tebal dan plastik. Tanpa sengaja kepala desa menemukan sepucuk surat di meja ruang tengah. Ia pun membuka surat itu dan tertulis, "Siapapun yang masuk ke rumah ini maka nasibnya akan sama denganku." Ada noda merah yang sudah menghitam di sudut kertas itu. Kepala desa tersenyum kecut ketika membacanya, lalu membakar surat itu. Jasad Rahmi langsung dibawa ke halaman belakang rumahnya. Di sana kepala desa memerintahkan untuk membuat lubang galian. Akhirnya Rahmi dikuburkan di sana tanpa dimandikan dan disolatkan. Malam harinya, teror pun dimulai. Rahmi gentayangan menghantui warga desa, terutama orang-orang yang sudah masuk ke dalam rumahnya, sampai satu persatu dari mereka jatuh sakit dan meninggal dunia. Hanya menyisakan kepala desa saja. Rahmi mulai meneror rumah kepala desa. Segala upaya sudah dilakukan warga untuk mengusirnya, mulai dari mendatangkan orang pintar sampai ustadz, namun tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan salah satu orang pintar yang berusaha mengusirnya ditemukan tewas menggantung di rumahnya. Kepala desa pun mulai jatuh sakit. Sudah dibawa berobat kemanapun tetap tidak sembuh.
Sampai akhirnya dia pun meninggal dunia setelah kematian kepala desa. Rahmi pun menghilang. Semenjak itu warga melarang siapapun masuk ke dalam rumah Rahmi. Bahkan untuk sekedar masuk ke halaman rumahnya sampai apa, Bu? Sampai ayahmu dan teman-temannya melanggarnya. Waktu itu ayah kamu masih muda, pokoknya lagi nakal-nakalnya. Kakek udah ngelarang jangan main deket-deket sama rumah Rahmi. Sayangnya ayah kamu dan teman-temannya mulai masuk ke sana. Mereka nggak tahu kalau kenakalannya waktu itu malah menimbulkan malapetaka. Malapetaka? Satu persatu teman ayah kamu tewas mengenaskan. Mulai dari penyakit aneh sampai kecelakaan tunggal. Sampai akhirnya sisa ayahmu saja. Rahmi mulai datang meneror kakek kamu yang merupakan kiai desa, berusaha mengusirnya. Apa berhasil, Bu? Tidak. Ternyata Rahmi jauh lebih kuat. Terus bagaimana cara ayah bisa lolos dari maut? Itu semua berkat pengorbanan kakek kamu. Beliau melakukan sholat tahajud selama 40 hari, memohon agar diselamatkan dari Rahmi. Lambat laun terornya berkurang. Menjelang hari ke-40, Rahmi tidak lagi meneror. Walaupun apa? Karena kelelahan kakek kamu mulai sakit-sakitan dan meninggal dunia. Lalu apa hubungannya dengan Haidar, Bu? Awalnya ayah sama ibu mengira Rahmi sudah menghilang dan gak lagi ngejar ayah kamu. Tapi perkiraan kita salah, dia malah ngincar kamu. Aku? Iya, ibu baru sadar pas kamu berumur 1 tahun. Tingkah kamu aneh, selalu nangis kenceng tiap malam. Ayah kamu yang curiga kemudian memanggil seorang ustadz. Dari dialah akhirnya terungkap bahwa Rahmi sudah mengikutimu sejak lahir. Dia ingin menjadikanmu sebagai anaknya. Anaknya? Terus? Beberapa kali dia berusaha membawa kamu. Maksud ibu menculik Haidar? Tidak, dia ingin membawa jiwa kamu, sehingga kamu pun mulai sakit-sakitan. Lalu bagaimana Haidar bisa terlepas dari jeratannya, Bu? Jangan-jangan ayah yang juga ngelakuin itu? Itu menjadi hari terberat dalam hidup ibu. Ibu terus menjaga kamu, terus membawa kamu kemanapun ibu pergi. Sedangkan ayah melakukan cara yang sama dengan kakek. Sayangnya ayah kamu gak sekuat kakek dulu. Waktu malam ke-35, rasa kantuk menyerang begitu dahsyat. Ibu tertidur, dengan begitu pula ayah. Esok malamnya Rahmi datang dan mengamuk berusaha melukai ayah kamu. Sampai ayah kamu menyuruh ibu pergi ke rumah nenek. Jadi ayah yang menghadapi Rahmi sendirian? Terus gimana, Bu? Dia baik-baik saja. Dengan bantuan Pak Ustadz berhasil mengusir Rahmi pergi. Tapi apa? Sepulangnya dari rumah kita, Pak Ustadz meninggal dunia jatuh dari motornya. Innalillahi. Apakah itu ulahnya? Dugaan ibu itu semua ulah Rahmi. Ibu bilang ayah meninggal waktu Haidar umur 2 tahun. Apa itu ada hubungannya dengan Rahmi? Semenjak malam itu ayah kamu juga sering sakit-sakitan. Dia udah berusaha menahan rasa sakitnya selama 1 tahun. Tapi akhirnya menyerah juga. Sekarang ibu khawatir sama kamu dan Khalid. Kutatap wajah Khalid yang masih belum sadarkan diri. Tak terasa butiran air bening jatuh ke sudut mataku. Kalau Rahmi mengincar Khalid, insya Allah Haidar siap, Bu. Haidar juga bakal ngelakuin hal yang sama dengan ayah dan kakek. Tadi kamu bilang ketemu kakek-kakek. Iya, Bu, kakek itu yang ngusir Rahmi waktu bawa Khalid. Apa dia ngomong sesuatu?
Dia bilang kelak Haidar bakal tahu tentang Rahmi dan harus menjaga Khalid. Dia juga bilang kalau Khalid pasti kuat. Semoga saja Rahmi gak balik lagi, cukup sampai di sini aja. Ibu gak mau kehilangan kamu, Dar. Iya, Bu, Haidar juga gak mau kalah sama dia. Ya udah, sekarang sholat Isya dulu, udah jam segini. Iya, Bu. Kamu masih sakit gak? Aman, Bu, palingan sakit sedikit doang. Aku bangkit, aku dan ibu pun mengambil wudhu di kamar mandi. Setelah itu kami pergi ke musola rumah sakit yang ternyata letaknya tidak jauh dari ruang inap. Setelah sholat Isya, kami kembali ke kamar. Aku sungguh terkejut ketika membuka pintu. Khalid menyambutku dengan senyum manisnya. Abah, ucapnya pelan, air mata bahagia pun jatuh. Bergegas aku menghampirinya. Abah jangan nangis, bisik Khalid ketika aku memeluk tubuhnya. Ya sayang. Aku menyeka air mata dengan punggung tangan. Ternyata ibu pun ikut menangis di sisi berangkar lainnya. Nenek juga jangan nangis. Iya. Abah. Iya sayang. Aku kasihan. Kasihan kenapa? Itu Khalid menunjuk jendela kamar yang terbuka. Spontan aku dan ibu menoleh ke sana. Ada apa? Dari tadi aja ibu-ibu berdiri pingin masuk. Ibu-ibu? Iya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku pun melirik ke arah ibu. Sayang, bilang sama ibu-ibunya suruh pergi. Nenek katanya dia nggak mau. Dengan cepat aku menutup gordennya. Terdengar suara jendela dipukul dengan keras. Dia marah, Abah. Apa dia pakai baju merah? Aku sungguh khawatir kalau sosok di balik jendela itu Rahmi. Khalid menggelengkan kepala. Seketika itu nafasku langsung lega. Terus pakai baju apa? Putih. Apa dia masih di sana? Khalid kembali menggelengkan kepala. Udah pergi. Khalid menengok ke arah jendela dan tersenyum. Ibu-ibunya udah masuk, Abah.